workshopnya? Ya, jadi workshop pembinaan ideologi Pancasila ini sebenarnya ikhtiar dari BPIP ya, sebagai Badan Pembinaan Pancasila yang terbentuk sejak 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Nah, Perpres ini mendapat mandatori dari Presiden melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Namun karena BPIP masih berada di Jakarta, belum punya perwakilan secara struktural di daerah, sehingga kita sejauh ini membuat jejaring untuk bertemu dengan kawan-kawan. Nah, besok ini mungkin masih ada narasumber, tapi kita berharap karena workshop ini akan mengarah pada dua hal. Pertama, mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya Pancasila kembali diaktualkan dalam program percakapan publik dan program pembelajaran. Yang kedua, dibutuhkan model jejaring itu gimana bentuknya gitu, supaya di daerah juga ada perwakilan. Jadi dialah nanti akan menghandle sejumlah program BPIP yang ada di daerah, apakah itu program sosialisasi, program diklat, program kajian dialog kebangsaan dan sebagainya, itu akan dihandle oleh kawan-kawan daerah. Nah, di BPIP itu ada namanya Jejaring Pancamandala, JPM. Nah, JPM ini terdiri atas 5 unsur, jadi dia bentuknya semacam komisi. Unsur pertama itu dari pemerintah daerah sendiri, apakah Pemprov atau Pemkab ya, itu biasanya dari unsur Kesbangpol. Yang kedua unsur pendidik atau akademisi. Unsur ketiga pelaku bisnis. Yang keempat ormas. Yang kelima penggiat media. Jadi teman-teman bisa masuk sebagai salah satu anggota komponen itu gitu. Karena kolaborasi itu diharapkan gerakan pembinaan Pancasila itu bisa semakin terstruktur, masif, dan juga mendapat respons dari masyarakat. Jadi langkah awal cuma hanya berkisar kepada akademisi saja Pak, atau menyebar kepada misalnya dunia pendidikan, kepada anak sekolah atau remaja-remaja. Jadi misalnya ini kan kami telah menyusun buku ajar tentang pendidikan Pancasila mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Nah, ini kita sudah serahkan launching kemarin pada tanggal 1 Juni tahun 2022 pada pelaksanaan hari ulang tahun Pancasila di Ende di langsung Presiden. Segera setelah itu ada launching, kami serahkan kepada Menteri Pendidikan. Mereka akan membahasakan dalam bahasa kurikulum. Jadi buku ajar ini nanti akan disosialisasi tentunya. Jadi sosialisasi di kalangan guru-guru PAUD, bagaimana pendidikan Pancasila dengan metode yang kekinian, tapi juga relevan dengan PAUD dan TK gitu ya, guru-guru SD, guru-guru SMP, SMA, hingga dosen-dosen. Nah, ini tentu perlu ada sosialisasi. Izin Pak, bukankah ada mata kuliah atau mata pelajaran tentang Pancasila ya Pak, yang kemarin-kemarin? Yang sebelumnya itu gabungan antara Pancasila dan kewarganegaraan. Ini mau dipisahkan ya Pak? Nah, ini kita pisahkan karena PPKN itu Pancasila hanya percakapan yang bagian dari kewarganegaraan. Oh gitu ya Pak. Padahal kita sebagai bangsa dengan tantangan ideologi yang sangat luar biasa ya, ini perlu volume maupun materi yang lebih besar ketimbang yang lain, sehingga berdasarkan PP nomor 4 tahun 2022 kemarin itu sudah dipisahin. Yang wajib mata pelajaran itu mulai dari pendidikan agama, bahasa, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi sudah 4. Ya, gitu ya Pak. Oke, terakhir Pak. Ya. Untuk ini dari BPIP sendiri Pak ya, dari BPIP. Kegiatannya hanya skala tidak mau disosialisasikan sampai ke masyarakat terpencil, hanya cukupnya kampus saja ya Pak. Tidak, semuanya. Semua. Tapi melalui itu. Iya, jadi melalui itu. Jadi ini akan bergerak secara sistematis, tersusun dan berarti awal dari sini Pak ya? Awal dari sini.